Bayangkan, jika seorang anak yang dibesarkan tanpa cinta, tanpa kebebasan, tanpa ada pilihan, tiba-tiba hidup di tengah dunia yang penuh kebisingan opini, penuh dengan notifikasi, dan kamera yang selalu menyala 24 jam. Bayangkan lagi nih, seorang pria yang dilatih untuk menjadi senjata paling sempurna, kini dia hidup di era di mana manipulasi bukan lagi rahasia, tapi konten viral. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika Ayano Koji Kiyotaka hidup di tahun ini? Apa dia akan menjadi pemimpin bayangan dunia digital? Atau justru dunia modern terlalu dangkal untuk seorang seperti dirinya? Dan pertanyaan yang paling mengganggu, jika seseorang yang memahami manusia lebih baik dari manusia itu sendiri hadir di antara kita, apakah kita bahkan akan menyadarinya? Atau kita semua sudah berada dalam permainannya? Ayano Koji bukan sekedar siswa biasa. Ia adalah produk eksperimen, lulusan White Room, fasilitas pendidikan ekstrim yang menyingkirkan kelemahan manusia seperti empati, rasa takut, dan keraguan. Di zamannya, ia hidup di sistem sekolah elit yang penuh dengan kompetisi tersembunyi. Tapi di era kita hidup di dunia di mana algoritma memahami kebiasaan kita lebih cepat daripada sahabat kita sendiri. Di mana 64% populasi dunia aktif di media sosial, di mana rata-rata orang menghabiskan lebih dari 2,5 jam sehari di depan layar. Bukankah ini White Room versi modern? Bedanya, White Room memaksa anak-anak menjadi mesin. Era digital membuat kita dengan sukarela menjadi data. Jika Ayano Koji melihat dunia hari ini, apakah ia akan menganggap kita korban? Atau justru bahan eksperimen yang terlalu mudah ditebak? Di anime, ia bermain di balik layar, menggerakkan konflik tanpa terlihat, mengatur hasil tanpa diketahui. Sekarang bayangkan nih adegan ini. Sebuah isu sosial meledak di media. Beritanya trending. Ribuan opini bertabrakan. Influencer membuat konten reaksi. Politik ikut terseret. Namun, di sebuah ruangan apartemen kecil, seseorang duduk dengan tenang di depan laptop. Tidak marah, dia tidak panik, hanya mengamati pola. Ia tahu siapa yang akan bereaksi. Ia tahu siapa yang akan terpancing. Ia pun tahu kapan opini publik akan berubah arah. Bukankah dunia hari ini adalah papan catur raksasa? Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 70% opini publik online bisa dipengaruhi oleh framing awal sebuah isu. Jika Ayano Koji hidup sekarang, apakah ia akan menjadi ahli strategi politik, mastermind perusahaan teknologi, atau arsitek opini publik global? Dan yang lebih menyeramkan, apakah kita akan pernah tahu namanya? Bayangkan, sebuah startup teknologi tiba-tiba naik. Pendiri mudanya tampil sederhana, rendah hati, hampir tidak pernah tampil di depan kamera. Netizen bertanya, siapa sebenarnya otak di balik ini? Di forum Reddit,
teori bermunculan. Di Twitter, spekulasi liar. Di TikTok, video konspirasi teori jutaan views. Namun, orang yang dituduh sebagai mastermind itu hanya tersenyum tipis. Aino Koji tidak butuh pengakuan. Ia butuh kontrol. Bukankah di era ini, yang paling berbahaya bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling diam? Seorang mahasiswa jurusan psikologi diwawancarai. Katanya, menurut saya, kalau Ayano Koji hidup sekarang, dia akan sukses banget, tapi menyeramkan. Kenapa? Karena kita hidup di era oversharing. Orang memposting emosi mereka tiap hari. Itu tambang emas bagi seorang yang paham psikologi. Itu katanya. Bukankah generasi modern terlalu mudah dibaca? Kita memposting kesedihan, mengunggah kemarahan, mengukur harga diri dari likes. Apa jadinya jika seseorang melihat semua itu sebagai variabel matematika? Namun, ada kemungkinan lain. Ayano Koji hidup dalam dunia kompetensi intelektual yang serius. Strategi kompleks, taruhannya besar. Sedangkan hari ini, perdebatan sering dipadatkan menjadi 30 detik. Argumen dipotong jadi headline. Kebenaran dikalahkan engagement. Apakah ia akan merasa bosan? Apakah dunia modern terlalu dangkal bagi seseorang yang berpikir 10 langkah ke depan? Atau justru kedangkalan itu peluang sempurna? Seorang pengamat sosial berkata, kalau Ayano Koji hidup sekarang, dia tidak akan menjadi influencer. Dia akan menciptakan influencer. Pernyataan itu terasa sederhana, tapi mengerikan. Di era ini, 1% kreator mengendalikan sebagian besar perhatian digital. Bayangkan, jika Ayano Koji berada di balik mereka. Apakah ia akan membentuk opini generasi muda? Menggerakkan tren? Atau mengarahkan arah budaya pop? Dan kita merasa semua itu adalah pilihan kita sendiri. Ini kemungkinan 3 skenario masa depan. Pertama, ada skenario optimis. Ayano Koji menggunakan kecerdasannya untuk memperbaiki sistem. Ia membangun platform pendidikan revolusioner, menggunakan AI untuk mengembangkan potensi manusia tanpa kekerasan wet room. Skenario kedua, realistis. Ia bermain netral, masuk ke dunia bisnis atau politik, tidak jahat, tidak heroik, hanya memastikan ia selalu berada di atas. Yang ketiga, skenario chaos. Ia menyadari betapa mudahnya dunia dimanipulasi. Ia menguji batas, menguji sistem, membuktikan bahwa manusia modern lebih rapuh daripada yang mereka kira. Jika itu terjadi, apakah dunia akan runtuh oleh satu orang atau oleh kelemahan kita sendiri? White Room menghilangkan emosi untuk menciptakan manusia sempurna. Tapi lihat sekeliling. Tekanan sosial, kompetisi karir, standar kesuksesan instan, burnout
di usia 20-an? Apakah kita benar-benar bebas? Atau kita hanya di wet room dengan dekorasi estetik? Perbedaannya hanya satu. Ayano Koji sadar ia sedang berada dalam sistem. Banyak dari kita tidak. Dan mungkin itulah yang membuatnya lebih unggul. Bayangkan, Ayano Koji berdiri di tengah kota modern. Lampu gedung tinggi menyala. Layar memancarkan iklan tanpa henti. Orang-orang berjalan cepat, tapi menunduk menatap ponsel. Ia tidak tersenyum. Dia tidak terkejut. Dan dia hanya mengamati. Karena dunia ini terlalu mudah diprediksi. Dan mungkin kalimat yang paling menggambarkan dirinya adalah, di dunia yang sibuk mencari sorotan, kekuatan terbesar justru dimiliki oleh mereka yang tidak terlihat. Jika Ayano Koji benar-benar hidup di era ini, apakah ia akan mengubah dunia? Atau dunia yang tanpa sadar sudah berubah menjadi panggungnya? Dan yang paling penting, jika seseorang seperti dia ada di sekitar kita sekarang, apakah kita cukup peka untuk menyadarinya?